Film American Gangster dibuka dengan gambaran keras dan suram kehidupan di Harlem, New York pada akhir tahun 1960-an. Wilayah ini dikenal sebagai pusat komunitas Afrika Amerika, namun juga menjadi sarang kriminalitas, kemiskinan, dan perdagangan narkoba yang tak terkendali. Di tengah kekacauan ini, satu nama berdiri tegak sebagai figur yang disegani, Bumpy Johnson, seorang bos kriminal legendaris yang tidak hanya ditakuti, tetapi juga dihormati oleh komunitas lokal. Bumpy bukan sekedar penjahat. Ia melihat dirinya sebagai penjaga keseimbangan di Harlem, seseorang yang menyuapi orang miskin, menjaga ketertiban di jalanan, dan pada saat yang sama tetap menjalankan operasi kriminalnya. Ia memiliki banyak pengikut, namun satu orang yang paling ia percaya adalah sopir dan tangan kanannya, Frank Lucas. Suatu hari saat Frank dan Bumpy sedang berbelanja di toko elektronik, Bumpy mengeluh tentang bagaimana dunia telah berubah. Ia melihat bisnis-bisnis lokal di Harlem mati perlahan karena toko-toko besar mengambil alih pasar, memotong jalur distribusi, dan membunuh perantara. Tak lama setelah menyuarakan keluhannya itu, Bumpy terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Kematian ini bukan hanya kehilangan pribadi bagi Frank, tetapi juga pertanda bahwa era lama telah berakhir. Call the ambulance! Dengan wafatnya Bumpy, kekuasaan di Harlem menjadi kosong. Para penguasa lama mulai berebut wilayah dan pengaruh. Namun Frank melihat ini bukan sebagai kekacauan, melainkan peluang. Ia sadar jika ingin menguasai Harlem dan lebih jauh lagi, ia tidak bisa bermain seperti yang lain. Ia harus menciptakan sistem baru, jalur baru, dan cara baru. Di sisi lain, Richie Roberts, seorang detektif dari New York, dikenal sebagai sosok yang sangat idealis dan jujur. Meski sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya, sifatnya ini malah membuatnya terisolasi, bahkan dibenci oleh rekan-rekannya di kepolisian. Richie yang juga tengah berusaha menyelesaikan pendidikan hukum di luar tugas kepolisian, memegang teguh prinsip-prinsip integritas, meskipun hal tersebut kerap membuatnya menjadi sasaran kritik. Suatu hari bersama rekannya, Richie sedang mengintai seorang raja togel yang terkenal. Ketika raja togel tersebut meninggalkan mobilnya di suatu tempat, Richie memutuskan untuk memeriksa mobil itu. Di dalam bagasi, ia menemukan uang tunai hampir 1 juta dolar. Rekannya mengusulkan untuk merampok uang itu dan membaginya. Namun Richie dengan tegas menolak. Alih-alih mengambil uang tersebut, ia memilih untuk membawa uang itu ke kepolisian dan menyita sebagai barang bukti. Keputusannya yang sangat menjunjung tinggi prinsip kejujuran membuat rekan-rekannya semakin kesal. Di tempat lain, Trupo adalah seorang polisi yang telah lama terperosok dalam dunia kegelapan. Ia tidak hanya mengandalkan barang bukti dari penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian, melainkan juga memanfaatkan narkoba yang disita untuk tujuan pribadinya. Narkoba yang telah disita itu diproses kembali dan dijual kepada para gangster, termasuk kelompok yang dipimpin oleh Bang Pi serta para mafia Italia yang mengendalikan pasar gelap. Namun perubahan besar datang ketika Frank bertemu dengan seorang teman lama yang baru saja kembali dari perang di Vietnam. Dari pertemuan tersebut, ia mendapatkan informasi mengejutkan. Narkoba yang beredar di Asia Tenggara jauh lebih unggul kualitasnya dibandingkan dengan apa yang selama ini beredar di New York. Fenomena ini membuat Frank teringat akan keluhan Bang Pi tentang perubahan dalam dunia bisnis narkoba. Dulu, segala hal harus melalui perantara untuk bisa sampai ke tangan para pembeli yang membuat harga barang semakin melambung tinggi. Kini dengan kualitas barang yang jauh lebih baik dan akses yang lebih mudah, banyak dari mereka yang merasa kehilangan pekerjaan sebagai calo. Memperhatikan peluang ini, Frank pun merencanakan langkah besar. Frank segera menghubungi sepupunya yang tinggal di Bangkok, memberitahukan bahwa ia akan segera datang setelah mengurus paspor dan dokumen lainnya. Setelah tiba di Bangkok, Frank dan sepupunya mulai menyelidiki lebih dalam untuk menemukan sumber asli narkoba yang sangat menggiurkan di kawasan tersebut. Namun, sepupunya memberi peringatan bahwa mencari produsen narkoba terkemuka di daerah tersebut bukanlah hal yang mudah. Produsen yang dikenal dengan nama Cicau Sim beroperasi di lokasi yang sangat sulit dijangkau, sebuah hutan lebat yang dihuni oleh berbagai ancaman, mulai dari tentara Vietcong hingga hewan-hewan berbahaya seperti ular dan nyamuk pembawa penyakit.
Meski begitu, tekad Frank tetap bulat dan ia mendesak sepupunya untuk membawanya ke tempat tersebut. Dengan peralatan seadanya, keduanya menempuh perjalanan berbahaya yang melintasi sungai Mekong dan menyusuri hutan yang penuh dengan rintangan. Mereka akhirnya sampai di lokasi yang dijaga oleh tentara Kuomintang, kelompok yang dulu mundur ke Taiwan setelah kalah dari pasukan komunis Cina. Tentara ini kini terlibat dalam produksi narkoba, dan Frank pun akhirnya bertemu dengan pemimpin kelompok tersebut. Tanpa ragu, Frank memesan 100 kilogram heroin dengan tawaran uang yang tak bisa ditolak oleh komandan yang memimpin tempat tersebut. My man. Setelah menyepakati kesepakatan tersebut, sepupu Frank membantu mengatur pengiriman narkoba menggunakan armada udara tentara Amerika yang sedang terlibat dalam operasi di Vietnam. Setibanya di Amerika, Frank Lucas langsung mengujinya dengan cara yang tak biasa. Ia membawa sampel tersebut untuk diuji di laboratorium dan hasilnya memuaskan. Kualitas heroin yang diterima ternyata murni 100% tanpa campuran apapun, membuktikan bahwa barang yang ia impor jauh lebih unggul dibandingkan yang beredar di pasar. Dengan keyakinan penuh, Frank mulai memproduksi dan mengolahnya di tempat milik Bang Pi. Produk itu ia beri label Blue Magic. Tidak hanya berpuas diri, Frank turun langsung ke lapangan untuk memasarkan produknya, menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan para pesaingnya. Produk berkualitas tinggi ini pun dengan cepat mendapatkan tempat di pasar, dan Frank dalam waktu singkat meraup kekayaan luar biasa. Ia membeli apartemen mewah di pusat kota. Suatu hari, Richie mendapat telepon dari temannya Joy. Joy memberitahu bahwa dirinya terjebak di sebuah TKP yang dipenuhi warga kulit hitam yang marah setelah terbunuhnya seorang pria. Richie langsung menuju lokasi dan menemukan kerumunan yang semakin besar. Di sana, Joy ketakutan dan wajahnya pucat pasi. Ternyata, Joy telah membunuh seorang yang diduga seorang bandar narkoba. Untuk menghindari amukan massa, mereka membuat skenario seolah korban masih hidup dan berhasil melarikan diri dengan ambulans. Setelah berhasil keluar dari kerumunan, Joy mengaku bahwa ia terpaksa membunuh orang tersebut karena merasa terancam. Richie awalnya percaya, namun ia curiga ada yang tak beres. Ternyata analisis yang ia lakukan menunjukkan bahwa Joy mungkin sedang dalam pengaruh narkoba dan mencoba merampok korban. Namun Joy bersikeras bahwa pembunuhan itu merupakan tindakan bela diri. Richie yang idealis dan tak ingin terlibat dalam kebohongan menolak untuk membuat laporan palsu yang kemudian menyebabkan Joy melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Richie menerima kabar buruk. Joy yang ditemukan tewas karena overdosis dengan Blue Magic dalam sakunya. Tak lama setelah itu, Richie dipanggil oleh Kapten Laut yang memintanya untuk menjalankan misi rahasia. Presiden Nixon telah memerintahkan agar sindikat narkoba, khususnya yang memproduksi Blue Magic, dibasmi. Richie diberi kewenangan penuh untuk membentuk tim dan menjalankan operasi ini tanpa melibatkan pihak lain. Di sisi lain, Frank semakin berjaya. Barangnya yang laris manis membawanya untuk membeli rumah mewah dan membawa keluarga besarnya pindah dari Greensboro ke New York. Namun di balik kemakmuran itu, Frank mulai kewalahan menjaga kerahasiaan operasinya. Ia akhirnya memutuskan untuk merekrut saudara-saudaranya yang sebelumnya pengangguran dan mengorganisasi mereka menjadi tim yang lebih solid. Frank mulai memamerkan kekuasaannya, termasuk membunuh preman Harlem yang berani melawan setelah Bang Pi pergi. Kehidupannya semakin mewah dengan bertemu dengan tokoh-tokoh terkenal, salah satunya Joe Louis, mantan juara dunia tinju kelas berat, dan seorang Miss Puerto Rico bernama Eva yang kelak menjadi istrinya. Sementara itu, Richie dan timnya mulai melakukan pengintaian terhadap peredaran narkoba. Mereka menemukan sebuah titik transaksi di pinggiran kota yang melibatkan polisi korup. Dalam penyelidikannya, Richie mengikuti seorang dealer yang tampaknya mengarah ke lokasi tersebut. Tanpa diduga, mereka menemukan lebih banyak polisi yang terlibat di dalam transaksi ilegal ini. Salah satunya Detektif Trupo, yang menyalahgunakan kewenangannya untuk terlibat dalam peredaran narkoba. Richie mulai mencurigai keterlibatan aparat dalam bisnis gelap ini.
dan merasa terdesak untuk mengungkap semuanya. Namun meskipun menghadapi banyak ancaman, ia terus melanjutkan misi ini. Sementara itu, Frank semakin berkembang dengan jaringan yang semakin besar dan bisnis narkobanya pun tak terbendung. Bahkan Frank telah melakukan pemesanan sebesar-besarnya, memastikan distribusinya ke seluruh penjuru Amerika. Suatu hari, Frank Lucas mengadakan pesta di rumahnya yang dihadiri oleh keluarga dan teman-temannya. Namun pesta tersebut berakhir ricuh ketika saudara-saudaranya yang belum mapan bertengkar dengan seorang tamu dan menyebabkan terjadinya kekerasan. Frank yang sangat marah menyiksa Jimmy dengan sebuah bilah piano sebagai hukuman. Meski sukses, pergerakan bisnis Frank menimbulkan ketegangan dengan para pesaing, termasuk Domenica Tano, seorang bos gangster Italia yang khawatir dengan harga jual rendah yang ditetapkan Frank. Tano meminta agar Frank memberinya akses untuk ikut dalam bisnisnya, dan Frank akhirnya menyetujui tawaran tersebut, memperluas jaringan narkoba Blue Magic ke luar New York. Namun ancaman terus berdatangan, terutama setelah Frank mengetahui ada yang mencampur Blue Magic dengan bahan yang berkualitas rendah. Ini sangat merusak reputasi dan usaha Frank. Dia pun memberi peringatan keras kepada mereka yang melakukannya. Pada saat yang sama, detektif Trupo dan timnya mulai mengikuti jejak Frank dan menemukan bukti di bagasi mobilnya yang mengarah pada keterlibatannya dalam peredaran narkoba. Kejadian ini memicu ketegangan besar dalam lingkaran mafia. Cerita berlanjut dengan pengungkapan bahwa seorang teman dekat detektif Richie ternyata terlibat dengan Frank. Richie yang tadinya merasa bahwa mafia Italia di balik peredaran Blue Magic, kini menyadari bahwa Frank Lucas adalah otak dari seluruh jaringan narkoba tersebut. Kejutan-kejutan ini membentuk inti dari konflik dan ketegangan yang semakin besar dalam upaya polisi untuk menjatuhkan Frank Lucas, sang gembong narkoba yang tak tergoyahkan. Dengan semakin terbentuknya identitas Frank Lucas sebagai penguasa pasar narkoba, ancaman terhadap dirinya semakin sering muncul. Pada suatu malam yang tenang, Frank memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama istrinya. Mereka berhenti di sebuah lokasi yang sepi, namun tiba-tiba mereka diserang tembakan dari sebuah mobil yang tidak dikenal. Frank dan Eva pun segera melarikan diri, menyelamatkan diri dari serangan tersebut. Frank yang marah besar segera menuduh Carlo Tano, bos mafia Italia yang telah bekerja sama dengannya, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan itu. Frank merasa tertipu dan terancam sebab kondisinya kini semakin tidak nyaman dan jauh berbeda dengan janji yang diberikan Tano setelah mereka menyepakati perjanjian kerjasama. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, informasi mengenai penembakan itu sampai ke telinga detektif Trupo. Ia mendatangi markas Richie Roberts, mengungkapkan bahwa serangan itu mungkin berasal dari mafia Prancis yang bisnisnya runtuh setelah Blue Magic memasuki pasar. Trupo meminta bantuan Richie untuk melindungi mafia Prancis tersebut, terutama jika mereka melarikan diri ke wilayah New Jersey. Menjelang tahun 1973, Presiden Nixon mulai menarik mundur pasukan dari Vietnam, yang menjadi berita buruk bagi Frank Lucas. Pasukan barangnya terganggu, dan untuk mengatasi hal ini, Frank segera menghubungi Bangkok untuk memastikan pengiriman narkoba. Namun setelah beberapa waktu, pasokan yang dijanjikan tak kunjung datang, dan Frank memutuskan untuk terbang langsung ke sana guna mengatasi masalah tersebut. Di tengah perjalanannya, pasukan Frank mendapatkan kejutan lain. Jimmy, salah seorang anggota tim, tertangkap basah sedang berkelahi dengan pacarnya. Pertengkaran itu berakhir tragis ketika pacar Jimmy ditembak dan Jimmy sendiri pun ditangkap. Untuk menghindari hukuman berat, Jimmy dipaksa untuk bekerja sama dan memakai alat penyadap yang dipasang pada tubuhnya mengikuti kemanapun dia pergi. Sementara itu di lokasi produksi narkoba yang jauh di pedalaman hutan, Frank tetap bersikukuh untuk melakukan transaksi besar meskipun kondisi bisnisnya semakin terdesak. Komandan di lokasi sempat memberi saran untuk menunda rencana tersebut. Namun Frank yang tak sabar tetap ingin melanjutkan rencananya. Ia mengatur strategi untuk memberi petunjuk mengenai lokasi pendaratan barang kepada Jimmy, yang tidak sadar bahwa percakapan mereka sedang disadap oleh Richie dan pasukannya. Detektif Richie dan timnya mulai mencurigai bahwa kode yang diberikan Frank berkaitan dengan pengiriman dari Vietnam.
Mereka memprediksi bahwa kode tersebut merujuk pada nomor pesawat militer Amerika yang akan tiba dalam beberapa hari. Pada hari yang ditunggu-tunggu, Ritchie dan timnya mengerahkan semua kekuatan yang mereka miliki, termasuk surat perintah yang mereka dapatkan dari pihak kejaksaan. Mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua penumpang pesawat dan barang bawaan, namun tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Namun ada satu bagian dari pesawat yang belum mereka periksa, sebuah peti mati yang berisi jenazah para veteran perang. Meskipun mendapat tekanan keras dari pihak militer dan kejaksaan yang melarangnya, Ritchie tetap nekat membuka peti mati tersebut. Ia berusaha mencari bukti, meskipun hal ini dianggap tidak menghormati para pahlawan perang yang telah gugur. Ketegangan pun semakin memuncak, dan misteri di balik pengiriman narkoba Frank Lucas semakin dalam. Richie semakin dekat dengan jawaban yang dicari. Namun tantangan dan ancaman yang datang dari berbagai pihak membuat usahanya semakin sulit. Ketegangan semakin memuncak ketika laporan datang kepada Richie bahwa Freddy, salah seorang anggota timnya, sedang mengikuti konvoi mobil pengangkut peti jenazah menuju lokasi yang terletak sekitar 25 kilometer dari pangkalan mereka. Richie pun segera memutuskan untuk mengejar, yakin bahwa ini adalah petunjuk penting. Di sisi lain, detektif Trupo yang mengetahui bahwa Frank tidak ada di rumah memutuskan untuk menggeledah kediamannya. Tanpa rasa takut, Trupo langsung mendekati ibu dan istri Frank, menyuruh mereka untuk memberikan informasi tentang uang simpanan yang biasa digunakan oleh para gangster sebagai pelarian saat situasi darurat. Meski mereka tidak menemukan apa-apa di dalam rumah, Trupo akhirnya melihat sesuatu yang mencurigakan di halaman belakang. Seekor anjing penjaga yang terkenal sangat galak. Tanpa ragu, Trupo membunuh anjing tersebut dan membongkar kandangnya. Di dalam kandang itu, mereka akhirnya menemukan uang yang mereka cari. Uang itu pun dibawa sebagai hasil sitaan mereka dan semakin memperburuk posisi Frank. Sementara itu, Richie dan timnya telah sampai di lokasi yang dilaporkan Freddy. Mereka melihat peti-peti jenazah dikeluarkan dari dalam mobil dan dibawa menuju sebuah bangunan. Setelah berjam-jam menunggu, mereka akhirnya melihat sebuah mobil dengan logo laundry masuk ke area tersebut. Salah satu detektif mengenali orang yang turun dari mobil. Orang tersebut adalah salah satu anak buah Frank Lucas. Dengan segera, mereka menyadari bahwa barang yang mereka cari mungkin telah diselundupkan di dalam peti jenazah itu. Beberapa saat kemudian, mereka melihat anak buah Frank keluar dari bangunan dengan membawa gerobak sampah yang menurut mereka berisi narkoba. Pasukan Richie segera membuntuti mobil laundry tersebut hingga mereka sampai di sebuah flat kumuh yang dihuni mayoritas oleh komunitas kulit hitam. Richie segera menghubungi kapten dan meminta surat perintah penggeledahan untuk memasuki tempat tersebut. Di saat yang sama, Frank mendapatkan laporan tentang tindakan detektif Trupo yang telah merusak nama baiknya dengan memeriksa rumahnya dan menemukan uang simpanan. Frank yang sangat marah berencana memberikan perhitungan langsung kepada Trupo. Namun, ia dicegah oleh ibu dan istrinya yang mengancam akan meninggalkannya jika ia benar-benar menembak seorang polisi. Perasaan bingung dan kemarahan melanda Frank, namun ia terpaksa menahan diri. Esok paginya seperti biasa, Frank mengantar ibunya pergi ke gereja, sebuah rutinitas yang selalu ia lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada ibunya. Namun di lokasi lain, para anggota tim Frank yang masih terlibat dalam bisnis narkoba kini menghadapi ancaman serius dari pasukan Richie Roberts yang semakin mendekat. Keadaan semakin menegangkan dan langkah-langkah yang diambil oleh Richie semakin mengarah pada pembongkaran seluruh jaringan yang selama ini dijalankan dengan hati-hati oleh Frank Lucas. Begitu surat penggeledahan akhirnya diterima, Richie langsung memberikan perintah kepada timnya untuk mengepung apartemen kumuh tempat Frank Lucas diduga menyimpan barang-barang ilegal. Menyadari bahwa jalur akses langsung terlalu berisiko, mereka memutuskan untuk masuk melalui tangga belakang, meminimalkan kemungkinan terjadinya perlawanan yang lebih besar. Setelah mengamankan seorang penduduk dan seorang bocah yang tinggal di sana, mereka bergerak cepat menuju kamar yang dicurigai. Begitu mereka sampai, penjagaan yang ketat di depan kamar tidak bisa dihindari. Adu tembak terjadi di mana-mana. Debu dan kekacauan memenuhi udara saat kedua pihak bertempur.
Beberapa anggota geng yang bersembunyi di dalam kamar sempat terkejut dengan serbuan pasukan Richie. Kehebohan pun tak terelakkan, dengan tembakan yang meledak dan orang-orang yang berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Salah satu anggota geng sepupu Frank Lucas berhasil meloloskan diri, namun tidak lama kemudian tertangkap. Stay out! Down, motherfucker! Out at home, baby. Sementara itu di gereja tempat Frank dan keluarganya berada, suasana yang tadinya tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Begitu mereka keluar, mereka mendapati gereja sudah dikepung oleh aparat yang dipimpin oleh Richie Roberts. Meskipun situasi terpojok, Frank tahu bahwa perlawanan langsung bukanlah pilihan. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa akhirnya ia tertangkap. Beberapa waktu setelah penangkapan, persidangan dimulai dengan tuntutan dari negara bagian New Jersey. Richie yang kini sudah menyelesaikan pendidikan hukumnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi jaksa penuntut dalam kasus besar ini. Frank Lucas meskipun berada dalam posisi sulit, tidak langsung menyerah. Ia mencoba untuk melobi Richie dengan menawarkan uang $1 juta sebagai kompensasi. Namun Richie yang tetap teguh pada prinsipnya menolak tawaran itu. Meski menolak uang, Richie membuka peluang bagi Frank untuk meringankan hukumannya. Richie menawarkan Frank kesempatan untuk bekerja sama dan mengungkapkan keterlibatan oknum-oknum kepolisian yang selama ini terlibat dalam bisnis narkoba. Ini adalah kesempatan bagi Frank untuk membalas dendam terhadap para polisi yang telah merampok rumahnya dan berbuat tidak adil kepadanya. Frank pun setuju untuk bekerja sama. Hasil dari kolaborasi antara Richie dan Frank membuka jalan bagi penangkapan besar-besaran. FBI berhasil menangkap sebagian besar unit narkoba yang terlibat dalam jaringan ini, termasuk beberapa petugas kepolisian yang terlibat. Skandal korupsi ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah kepolisian New York, mengungkapkan bagaimana sistem hukum dan penegakan hukum bisa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjaga keadilan. Namun, meski berhasil mengungkapkan sebagian besar jaringan ini, detektif Trupo yang sebelumnya bekerja sama dengan Frank memilih untuk bunuh diri daripada menghadapi penangkapan. Ia memilih mati daripada harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Pada akhirnya, hukuman 70 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Frank Lucas dikurangi menjadi hanya 15 tahun berkat kerjasamanya dalam mengungkap sindikat narkoba ini. Pada tahun 1991, Frank dibebaskan lebih awal dan dijemput oleh Richie Roberts yang kini telah beralih profesi menjadi seorang pengacara. Cerita ini mengakhiri perjalanan panjang dalam pemberantasan narkoba, di mana persaingan antara polisi dan pengedar narkoba tidak hanya melibatkan senjata dan strategi, tetapi juga prinsip, keadilan, dan pengorbanan pribadi. Sungguh sebuah kisah yang mencatatkan sejarah dalam dunia hukum dan penegakan keadilan.